Selamat siang Bapak dan teman-teman. Di sini saya menjelaskan tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Perkenalkan nama saya Bang Amnang Smongsong dengan NIM C1C0205156. Pengertian anggaran utang. Utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri itu sendiri atau ekuitas. Jadi modal terdiri dari atas modal asing dan atas modal sendiri. Modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut juga dengan modal internal. Anggaran utang adalah anggaran yang digunakan untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitur atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada debitur pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Jenis utang ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek yang pertama utang usaha. Utang usaha atau utang dagang merupakan saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Yang kedua ada utang pajak. Sebagai konsumen kita sering dikenai pajak atau barang atau jasa yang kita beli. Yang ketiga ada utang dividen. Utang dividen adalah dividen yang dapat dibayar sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris perusahaan tapi pada akhir periode belum dibayar dengan catatan sebagai utang dividen. Utang jangka panjang yang pertama utang obligasi, yang kedua wesel panjang jangka panjang, yang ketiga ada wesel bayar hipotek. Manfaat anggaran utang dan modal. Yang pertama kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Yang kedua ekspansi kegiatan perusahaan dan kegiatan produksi. Yang ketiga sebagai modal kerja. Yang keempat untuk membiayai aset tak lancar. Faktor-faktor mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama ekspansi, yang kedua ada struktur modal, dan terakhir adalah instruksi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah-langkah pertama Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian rutin untuk mengumpulkan data pembelian dan syaratnya. Yang kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Yang ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Penyusunan anggaran modal yang dimaksudkan dalam pembahasan pokok ini disebut juga dengan model sendiri. Model sendiri adalah selisih harta atas utang. Penyusunan anggaran modal di sini berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda bentuk. Badan usaha di Indonesia terdiri atas perusahaan perseroan, firma, persekutuan, komunitas, perseroan terbatas, dan koperasi. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Saya ucapkan terima kasih.